Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rasyad Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan MVC, yaitu model view controller. Adalah sebuah pola desain arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi ke dalam tiga komponen utama, yaitu model, view, dan controller. Laravel sebagai salah satu framework PHP yang paling populer mengadopsi pola desain ini untuk memudahkan pengembang aplikasi web yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Randy. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model. Model yaitu bertanggung jawab untuk mengelola logika data dan berinteraksi dengan baris data. Di Laravel, model biasanya merupakan representasi dari tabel di basis data. Setiap model biasanya berhubungan dengan satu tabel, dan setiap instansi dari model berhubungan dengan satu baris di tabel tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Rizal Setiawan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan view. Apa itu view? View bertanggung jawab untuk menyajikan data pada pengguna. Ini adalah tempat di mana kita menuliskan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk membangun tampilan antar muka pengguna, Laravel menggunakan Blade sebagai template engine-nya yang memungkinkan kita untuk menulis template yang dinamis dengan sintaks yang sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Rusdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang controller. Controller bertanggung jawab untuk menerima input dari pengguna, memproses dengan bantuan model, dan kemudian menentukan view yang tepat untuk ditampilkan. Controller adalah penghubung antar model dan view. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Nanda Aurelia. Saya akan menjelaskan cara kerja MVC di Laravel. Yang pertama, permintaan pengguna. Pengguna mengirimkan permintaan HTTP. Lalu yang kedua, routing. Laravel mengarahkan permintaan tersebut ke controller yang sesuai berdasarkan konfigurasi routing yang ada di root di dalam web PHP. Yang ketiga, controller. Controller menangani permintaan tersebut. Ia dapat mengambil data dari model, memproses logika aplikasi, dan menentukan view yang akan ditampilkan. Yang keempat adalah model. Jika data perlu diambil atau disimpan di dalam basis data, controller akan berinteraksi dengan model. Yang kelima adalah view. Setelah controller memperoleh data yang diperlukan, ia akan memanggil view yang tepat untuk menyajikan data tersebut kepada pengguna dalam bentuk HTML. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nami Fikri. Saya akan menjelaskan benefit menggunakan arsitektur MVC model view controller. Dalam pengembangan aplikasi memberikan banyak manfaat, termasuk memisahkan tanggung jawab yang jelas antara logika bisnis, tampilan antara muka dan alur aplikasi yang meningkatkan keterbacaan, kejelasan, dan reusability kode, hal front-end dan back-end, serta memastikan pengolahan alur aplikasi yang lebih baik MVC mendorong menerapkan praktikan terbaik, meningkatkan skalifikasi, dan mendukung interaksi dengan teknologi, sambil didukung oleh komunikasi besar dan komunikasi yang kuat, sehingga keseluruhannya proses mengembangkan menjadi lebih efisien dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat CRUD menggunakan VS Code. Nah, langkah pertama kita harus membuat foldernya terlebih dahulu. Kita bisa bikin di SAM, lalu kita masuk ke htdoc. Nah, kita bisa bikin foldernya di sini. Karena saya sudah bikin foldernya, maka kita langsung VS Code. Tapi sebelum itu kita nyalain dulu SAM-nya, Apache sama MySQL-nya. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke VS Code. Nah, langkah pertama agar kita bisa secara cepat membuatnya, bisa membuat filenya terlebih dahulu agar otomatis kita bisa pergi ke terminal, new terminal, lalu kita bisa ketikkan php
artisan ini model. Lalu masukkan nama folder yang kita mau, kita samakan saja dengan folder tadi yang kita buat. Saya masih CMS. Nah, oke, sudah, kita bisa enter langsung. Nah, nanti akan keluar secara otomatis file yang akan kita butuhkan. Maka selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari database. Kita buka Visual Code, cari database, cari migration. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang migration. Nah, ini contohnya ya, salah satu contohnya. Apa sih itu migration? Migration dalam Laravel, dalam fitur yang memungkinkan pengembangan untuk mengelola skema basis data secara versi mirip dengan sistem kontrol, versi untuk kode. Dengan migration, struktur tabel dalam kolom didefinisikan dalam kode PHP, memudahkan pelacakan dan membatalkan perubahan. Ini mendukung kolaborasi dengan memastikan konsistensi dalam pengaturan basis data. Jadi salah satunya ada perintah, seperti migration, migrate, dan migrate fallback. Digunakan untuk menjalankan membatalkan migration file migration disimpan direktor database atau migration, mencakup definisi skema dan perintah untuk membuat dan menghapus tabel. Nah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut sama rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database header. Database header adalah fitur yang digunakan untuk mengisi tabel dengan data dummy atau contoh data secara otomatis. Ini berguna untuk mengembangkan dan menguji aplikasi. Langkah-langkah untuk membuat dan membangun header di Laravel. Yang pertama, membuat header. Di sini saya sudah membuat. Lalu yang kedua, menulis header, menambahkan logika untuk mengisi tabel dan data, menjalankan header, lalu mengelola header di database header, lalu mengelola header di database header, dan untuk memanggilnya dengan cara mengetik this call, nama header yang dibuat, lalu menjalankannya di terminal dengan mengisi PHP bisa setelah di-run dan prosesnya selesai, maka database akan terpanggil. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang link WPHP. Baris pertama, PHP menerapkan awal kode PHP. Kita menggunakan framework Laravel untuk routing, pengaturan URL, root get dalam kurung slash, mendefinisikan root untuk URL, root alamat website. Fungsi anonim yang dijalankan mengembalikan string HTML. Baris berikutnya, mendefinisikan root untuk kirimkan ke URL atau formulir dengan metode post. Metode post adalah array yang berisi data yang dikirimkan dari formulir. Kita mengakses nilai formulir dengan key nama. Fungsi anonim mengembalikan pesan personalis dengan nama pengguna. Contoh, memberikan gambaran dasar tentang bagaimana WPHP digunakan untuk membuat halaman web dinamis.
Anda dapat memperluas fungsional dengan menambahkan kode unik, menyambungkan ke database, memvalidasi input pengguna, menampilkan konten yang berbeda kondisi tertentu, memproses berbagai jenis request, get, post, put, delete, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang view PHP. Nama viewsnya yaitu saya PHP. Di sini ada H1 kelas yang namanya tabel sepatu Arya. H1 ini merupakan judul dari tabel yang akan kita buat. Lalu kita akan buka terminal, new terminal, PHP. Saya ketik PHP Artisan Search. Begini tampilannya. Dan ini adalah judul yang terdapat dalam codingannya, tabel sepatu Arya. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Dapat button. Di sini terdapat button yang bertujuan untuk menambahkan data. Yang ini. Begini tampilannya. Lalu ada tabel T-head yang merupakan kepala tabelnya. Tabel T-head. Ini isiannya. Dan ini merupakan tampilannya. Ada nom, merek sepatu, ukuran sepatu, jenis sepatu, stok sepatu, status, sama optionnya. Dan di sini ada T-body yang merupakan tanda dolar. Ini adalah untuk memanggil data ke dalam database-nya, memanggil isi bodiannya. Ini tampilannya. Kita akan mencoba menambahkan data. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Add for is fungsinya melakukan interaksi melalui setiap item dalam variabel data. Dan di kelas sini fungsinya untuk membuat modul dengan ID untuk setiap item berdasarkan ID frame form action. Di sini kita mengirim permintaan input data. Nah, CRF ini untuk menjaga keamanan, dan withhold di sini fungsinya untuk mengupdate data yang akan diinput file yang di sini dengan nilai-nilai dari item yang akan diedit pada file seperti ini. Dan untuk perbedaannya yang ini, from untuk mengirim permintaan delete, create data dengan ID yang akan dihapus, dan masih sama dengan metode di sini adalah menggunakan delete. Kenapa harus delete? Karena digunakan untuk menghapus data. Nanti jika kalian hapus data, nanti ada notifnya untuk menghapus data. Dan CRF di sini juga untuk menjaga keamanan, dan withhold yaitu adalah untuk mendelete. Nah, di sini kita coba edit ya. Nah, Adidas Zumba. Kita save. Oke, sudah save. Nah, untuk mendelete-nya, nah di sini apakah Anda ingin yakin menghapus? Ya, delete.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Applause. Stop nih.